Halo guys, kembali di channel Yenda Storyland. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film fantasi berjudul Shanghai Fortress yang dirilis pada tahun 2019. Jadi film ini mengisahkan pertahanan terakhir umat manusia di Shanghai melawan alien yang mencoba merebut energi tersembunyi sumber di bumi pada tahun 2042. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film berlatar belakang di masa depan, di mana terlihat pesawat luar angkasa Tiongkok kembali ke bumi sambil membawa sumber energi baru yang disebut sebagai Xianteng. Dalam beberapa tahun ini, energi Xianteng berhasil menggantikan sumber energi biasa sehingga kota-kota mengalami perkembangan pesat dan tidak seperti sebelumnya. Sayangnya, menggunakan banyak energi Xianteng bisa membawa dampak negatif, yaitu menarik perhatian para alien untuk menyerang semua kota besar sebagai balas dendam karena telah mencuri Xianteng. Dan benar saja, dalam waktu dekat para alien menyerang bumi secara tiba-tiba hingga membuat semua kota di belahan dunia hancur. Karena kejadian ini, para pemimpin dari 97 negara pun mengadakan pertemuan darurat di Shanghai untuk membuat sistem pertahanan unik demi menyelamatkan kota terakhir yang masih bisa diselamatkan. Sebuah tim kemudian dibentuk dan melakukan pelatihan menggunakan simulasi untuk menyerang alien dengan mengirim robot terbang yang dikendalikan oleh tim elang abu-abu. Mereka adalah Jiang, Zheng Yu, Yi Yi, dan Pan. 15秒后进入火力范围。一会儿等更多的捕食者进入火力范围。我还没回答呢。 Kerja tim mereka sangatlah baik karena mereka memiliki keterampilan masing-masing yang saling melengkapi dan mereka dilatih oleh Komandan Lin Lan secara langsung. Komandan Yi Yun pun terlihat puas dengan hasil latihan mereka, terutama dengan Jiang yang sejauh ini paling jago dalam uji coba. Dan ternyata, Jiang ini pernah menjadi bagian dari tim logistik pembuat meriam di Shanghai. Hal ini juga memungkinkan kalau Shanghai menjadi kota besar yang masih bertahan. Beberapa hari kemudian, Komandan Yi Yun memberitahu Lin Lan kalau New Delhi terkena serangan dari alien. Jadi, Yi Yun ingin mengumpulkan semua informasi dari New Delhi untuk meningkatkan pertahanan mereka. Di waktu yang sama, kode peringatan berbunyi bersamaan dengan datangnya sebuah pesawat induk alien di atas kota Shanghai. Orang-orang kota pun mulai panik bahagia, sehingga para militer segera memandu mereka ke tempat perlindungan yang sudah disediakan. Pesawat induk itu lalu melakukan serangan langsung menggunakan sinar laser. Tapi untungnya, kota Shanghai punya perisai khusus yang bisa menahan serangan sinar laser alien. Tetapi sayangnya, medan khusus itu tak bertahan lama. Dan saat sinar tersebut berhasil membuat lubang, alien segera melepaskan pasukan robot melalui lubang tersebut. Para pilot kemudian langsung mengirim drone pesawat untuk melawan balik alien. Bersama dengan itu, salah satu robot alien mendarat di tengah jalan hingga menyebabkan kecelakaan mobil yang hampir menabrak anak kecil. Untungnya, Jiang muncul dan menolong anak kecil tersebut. Para militer serta Jiang kemudian menembaki robot alien tersebut, namun masih tak berhasil. Sampai akhirnya, mobil tank yang dikendalikan oleh Lin Lan dan menghancurkan robot alien hanya dalam hitungan detik. Tak lama kemudian, drone pesawat berhasil menjatuhkan sisa-sisa robot alien. Sementara para kuli juga sudah selesai memperbaiki perisai pelindungan sehingga membuat pesawat induk memilih untuk pergi.
Di sisi lain, bagian Sain menginformasikan ke para petinggi kalau selama kerusuhan tadi, mereka sudah melakukan scan terhadap pesawat induk alien dan berhasil menemukan titik lemah di dalamnya. Para petinggi pun ingin menggunakan meriam Shanghai untuk menyerang titik lemah alien. Namun Komandan Yuyun tak setuju karena serangan balik yang akan alien luncurkan bisa membahayakan banyak nyawa orang. Yuyun lalu membawa Linlan ke fasilitas dan menunjukkan kalau mereka punya persediaan sumber sianteng terakhir. Dari sumber energi inilah kota Shanghai bisa bertahan termasuk perisai pertahanan dan medan kekuatan. Jadi, kalau mereka tetap ingin menembakkan meriam, maka mereka akan menggunakan semua sisa sianteng dan Shanghai tak punya sisa sumber energi lagi untuk pertahanan. Kini, satu-satunya cara terbaik untuk mengusir alien adalah dengan terus melatih tim elang abu-abu agar suatu saat nanti mereka bisa diandalkan untuk dijadikan medan pertahanan. Sementara itu, Jiang dan teman-temannya sedang nongkrong di rooftop sambil cerita tentang mimpi mereka, yaitu mimpi basah sebelum ikut berperang. Di tengah obrolan itu, mereka mendapat panggilan darurat yang memberitahu kalau kota kembali diserang oleh alien. Jadi, mereka pun bergegas kembali ke markas untuk bersiap-siap. Seperti biasa, perisai pertahanan diaktifkan untuk menahan sinar laser. Namun, Pan menyadari sesuatu yang aneh karena banyak lubang di bagian perisai dan para alien tidak melakukan serangan apapun. Ini artinya para alien sengaja membuat jebakan agar mereka terus memperbaiki perisainya sampai energi sianteng habis. Dengan begitu, Shanghai tak memiliki pertahanan lagi. Tak menunggu waktu lama, kerusakan pada perisai pun mulai banyak dan para robot alien akhirnya masuk ke dalam perkotaan. Karena tak ada cara lain, para militer pun melakukan serangan langsung hingga banyak yang meninggal karena robot alien lebih unggul. Tim elang abu-abu lalu bergabung dalam pertempuran menggunakan drone pesawat untuk memperbaiki perisainya. Namun, para petinggi malah mengirim seseorang untuk mengaktifkan meriam. Mereka pun menembakkan meriam meskipun tak menggunakan kekuatan penuh karena persediaan daya energinya menipis. Tetapi, hal itu cukup untuk memukul pesawat induk yang akhirnya memilih untuk pergi. Sedangkan tim elang juga berhasil memperbaiki kembali medan perisainya. Keesokan harinya, tim elang mendapatkan berita baik kalau timnya berhasil dipromosikan berkat aksinya semalam. Yuyun pun mengusulkan untuk Yiyi pun mengusulkan untuk merayakan pencapaian mereka. Alhasil, mereka pun pergi ke klub untuk merayakannya. Saat yang lain sedang seru-serunya, Jiang malah terus memikirkan Linlan dan lebih memilih merenung di atap gedung. Yiyi yang menyadari kalau temannya galau pun menyarankan Jiang agar menyatakan perasaannya ke Linlan sebelum terlambat. 反正我什么都知道。可是怕他拒绝。我是真喜欢他，你带他来这儿啊。 Di hari berikutnya, tim elang melihat berita TV di mana seorang pria yang waktu itu menembakkan meriam berhasil mendapatkan promosi yang lebih baik. Dan dalam pidatonya itu, ia menyebutkan orang-orang yang dicintainya dan salah satunya Linlan yang akhirnya membuat Jiang tambah galau. Sore harinya, Jiang pergi ke Warmindo dan tak sengaja bertemu Linlan. Di sana, Linlan mendiskusikan tekanannya karena harus menyelamatkan dunia dan meratapi nyawa orang-orang yang hilang dalam pertempuran. Melihat betapa beratnya beban Linlan, Jiang pun akhirnya memberanikan diri untuk memberi Linlan hadiah sebagai cara untuk menghiburnya. Keesokan harinya, Jiang dan Linlan memutuskan untuk bertemu lagi. Tetapi, Jiang agak kecewa karena Linlan mengajak ketemuan cuma untuk ngecek mesin generator. Ketika Jiang sedang mengeceknya, Linlai mulai bercerita tentang masa lalunya saat menjalani pelatihan. Tak hanya itu, ia juga mulai terbuka tentang kematian ayahnya yang membuat Linlan mulai meneteskan air matanya. 是雄心满怀的，有他们的位置，我后悔再也没有机会。
不就离9罢了。怎么抬头看到了天空？ Beberapa waktu kemudian, orang-orang terlihat panik saat menyadari kalau tanah yang mereka pijak mulai terbelah, seolah-olah ada gempa. Komandan Yuyun pun memberitahu para petinggi kalau simpanan energi Xianteng tak stabil, yang artinya ada risiko medan perisai akan segera rusak. Lalu, tiba-tiba kode peringatan kembali bunyi karena adanya retakan secara misterius di medan perisai. Mengetahui hal itu, Yuyun pun bergegas kembali ke komando pusat untuk membimbing tim elang agar kembali memperbaikinya. Dan berkat kerjasama tim, mereka akhirnya berhasil memperbaiki perisainya. Di waktu yang sama, robot alien tiba-tiba menerobos atap pusat komando dan mulai membunuh orang-orang. Para militer pun mencoba menghentikan mereka menggunakan senjata, akan tapi peluru biasa tak mampu mengalahkan para robot. Pan lalu mencoba memukul salah satu robot dengan alat pemadam, tapi serobot malah menyerang balik dengan melempar Pan hingga mengenai tombol yang untuk menonaktifkan perisai. Karena tak ada cara lain untuk melawan para robot itu, Pan pun nekat mengaktifkan rangkaian penghancur ruangan sehingga ruangan tersebut meledak dan menghancurkan para robot serta Pan, sedangkan medan perisai kembali aktif kembali. Di malam harinya, tim elang mengeluangkan waktu sejenak untuk melakukan upacara kematian Pan dan korban lainnya. Mereka lalu menyerahkan nama tak milik Pan ke Yi. Saat di asrama, Jiang juga memberikan kunci motor Pan ke Yi karena selama ini Yi menyimpan rasa suka kepada Pan. Beberapa saat kemudian, para petinggi mengadakan rapat agar menyerah saja, karena persediaan Xianteng juga kini semakin menipis. Namun, Komandan Yuyun menolak dan mengungkapkan kalau ia sudah membuat rencana pertempuran untuk kesempatan terakhir kalinya. Idenya adalah untuk mematikan medan perisai dan mengarahkan semua daya energi medan perisai ke meriam, sehingga meriam ini cukup kuat untuk menghancurkan pesawat induk alien. Tim elang juga menjadi peran penting karena akan menjadi bentuk pertahanan kota Shanghai. Tim elang pun menerima misi tersebut meskipun cukup berbahaya. Komandan Yuyun juga meminta Lin Lan agar tetap berada di ruangan Xianteng untuk berjaga-jaga. Setelah itu, semua warga sipil dikirim ke tempat penampungan sampai jalanan benar-benar kosong. Dengan begitu para militer bisa berperang dengan bebas. Sebelum mereka memulai peperangan, setiap anggota militer meninggalkan sebuah benda di dalam kotak yang akan bertahan 100 dan akan dikenang jika mereka kalah dalam pertempuran. Zheng Yu lalu meninggalkan surat untuk orang tuanya, kemudian Yi meninggalkan kunci motor untuk Pan. Sementara Jiang memilih ponselnya, tapi sebelum itu ia mengirim pesan ke Lin Lang untuk menyatakan perasaannya. Namun sayangnya, pesan itu tidak terkirim karena listrik mati. Dalam pertempuran kali ini, tim elang harus mengendari pesawat secara nyata dan bukan drone. Segera setelah medan perisai dimatikan, robot alien memulai pertarungan sengit di atas kota Shanghai. Tim elang pun mengordinasikan keterampilan mereka di udara bersama-sama. Namun ternyata itu tak cukup dan beberapa robot memilih untuk menyerang pusat komando. Dalam situasi seperti ini, Komandan Yuyun kemudian menyemangati timnya sebelum akhirnya meninggal karena ruangannya meledak akibat serangan alien. Robot-robot alien itu lalu lanjut pergi ke ruang fasilitas Xianteng. Begitu pula dengan tim elang dan lainnya yang langsung bergegas menghentikan mereka.
Saat pertempuran semakin sengit, Lin Lan mendapati kalau meriamnya sudah terisi penuh dengan daya energi perisai dan mereka hanya perlu menunggu pesawat induk alien agar terbang di posisi yang tepat. Sementara itu, salah satu robot melompat ke pesawat Yi Yi dan melihat hal itu, Jiang pun menyuruh Yi Yi agar melakukan manuver sehingga robot mulai hilang keseimbangan dan malah menabrak pesawat Jiang. Alhasil, pesawat Jiang pun mengalami kerusakan sampai terbakar. Karena tak ada pilihan lain, Jiang pun meninggalkan pesawat menggunakan pod darurat dan mendarat tepat di tengah-tengah pertempuran. Jiang lalu segera bergabung dengan para militer melawan para robot. Dan saat robot akan membunuhnya, Yi Yi muncul untuk menembak robot tersebut dengan pesawatnya. Yi Yi kemudian memilih turun dari pesawat dan melakukan pertarungan di darat untuk membalas dendam atas kematian Pan. Sementara itu, Zheng Yu terbang menuju pesawat induk untuk mencoba memancingnya agar bergerak menuju ke meriam. Karena terlalu banyak robot, Yi Yi langsung pergi ke pusat komando sambil memikirkan Pan. Ternyata, Yi Yi nekat untuk mengikuti cara Pan, yaitu mengaktifkan penghancuran ruangan sehingga ruangan meledak dan menghabisi sejumlah robot serta dirinya sendiri. 一边射击，会把恐惧忘掉。 Sedangkan Jiang memilih kembali ke udara untuk bergabung dengan Yanzu menggunakan pesawat Yi Yi. Di saat itulah, pesawat induk alien terbang tepat di atas meriam. Meriam itu pun langsung ditembakkan sehingga menimbulkan ledakan besar yang juga merusak bangunan sekitarnya. 这是我的路也还给你们了。 Ketika keadaan mulai mereda, semua orang terkejut melihat serangan tersebut gagal karena para robot alien berhasil melindungi pesawat induk mereka. Kini, tak ada harapan lagi. Lin Lan lalu ingat ucapan Komandan Yuyun kalau meriam ditembakkan menggunakan daya energi medan perisai, dan sebagai cadangannya, mereka bisa menembakkan sekali lagi dengan sisa energi Xianteng. Tapi dengan resiko kalau kota akan kehilangan sumber daya dan membuat daratan tenggelam. Meskipun beresiko tinggi, tapi Lin Lan nekat dan mulai mengisi daya meriam dengan Xianteng. Sementara Zheng Yu, Jiang, dan lainnya terus bertarung dengan sisa robot untuk melindungi meriam. Tak lama kemudian, salah satu robot menyelinap ke dalam fasilitas Xianteng dan mulai membunuh setiap orang yang menghalanginya. Di saat itulah, Lin Lan segera menarik tuas dan membuat semua bangunan dan tanah mulai tenggelam hingga menjatuhkan para robot. Sebelum dirinya ikut tenggelam, Lin Lan kemudian menyampaikan pidato yang menyentuh hati dan membuat Jiang menangis. Tak sampai di situ, keadaan semakin memburuk setelah para militer menemukan kalau sistem meriamnya rusak. Jiang pun memberitahu mereka agar mengaktifkan perangkat inframerah dan menguncinya ke posisi pesawatnya. Dengan begitu, ia bisa memandu inframerah itu ke pesawat induk. Sedangkan Zheng Yu mengalihkan para robot yang melindungi pesawat induk dan menghancurkan dirinya sendiri untuk menjatuhkan robot-robot tersebut. Kini, pesawat induk tak lagi memiliki perlindungan dan dalam kesempatan ini, Jiang lalu terbang ke inti pesawat dan memandu meriam untuk menembakkan serangan terakhirnya. Alhasil, pesawat induk pun benar-benar hancur. Seiring berlalunya waktu, Shanghai perlahan-lahan dibangun kembali menggunakan teknologi tradisional dan bukan lagi menggunakan Xianteng. Setelah kejadian itu, juga terungkap kalau Jian masih selamat setelah melarikan diri menggunakan pot sebelum serangan meriam, dan kini ia diberi jabatan yang lebih tinggi. Namun tentunya, Jiang masih merindukan timnya dan sering mengunjungi kembali tempat-tempat di mana mereka dulu sering nongkrong.
Pada suatu malam, saat Jiang pergi ke warung, rekan kerjanya membawakan Jiang kotak tempat ia meninggalkan ponselnya. Ketika Jiang memeriksanya, dia mengetahui kalau pesan yang ia kirim ke Lin Lan berhasil diterima dan Lin Lan menerima ungkapan cinta Jiang itu. Jiang pun nangis kejar-kejar dan mengirim pesan terakhir untuk Lin Lan, yaitu tidur nyenyak. Scene lalu menampilkan kilas balik di mana saat Jiang pertama kali mendaftar militer, ia dibantu oleh Lin Lan yang memberitahu cara mengisi formulir. Dari situlah Jiang pertama kali jatuh cinta dengan Lin Lan. Dan film pun berakhir. Oke adik-adik sedoyo, itulah alur cerita film Shanghai Fortress. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Ende, sampai jumpa di video berikutnya.